Kajian tahdzibul akhlak. Nah, tahdzibul akhlak ya, menanam dan menumbuhkan ajaran Islam hingga menjadi akhlak mendarah daging, gitulah ya, menanamkan dan menumbuhkan ajaran Islam itu di dalam diri, yang disebut menjadi akhlak mendarah daging itu adalah diamalkan dengan konsisten, gitu ya, diamalkan secara konsisten, nah hingga menjadi akhlak, dan itulah yang disebut al-akhlakul karimah. Nah, salah satu hal terpenting untuk bisa sampai kepada al-akhlakul karimah itu adalah membersihkan hati ya, sebagai lahan untuk menanamkan ajaran Islam itu dari segala penyakitnya. Nah, karena selama ada penyakit hati itu di dalam hati, di dalam lahan untuk menanam dan menumbuhkan ajaran Islam itu akan menjadi apa namanya, hama gitunya, hama mengganggu bahkan bisa mengalahkan dan mematikan ajaran Islam. Jadi amat sangat penting gitu ya, membersihkan hati dari segala penyakitnya ya, biar itu ya, biar ajaran Islam itu bisa tumbuh hingga menjadi al-akhlakul karimah. Pasti penyakit hati nomor 15 yang masih yang ke-13 dia, yaitu hasud. Nah, penyakit hati ini termasuk yang populer nih ya. Yang terakhir kemarin adalah ghawailul hasad, yaitu bahaya, celaka, malapetaka, bencana gitulahnya dari hasud. Kita ulas sedikitnya. Seluruhnya ada 7, ada 8 ya, apa namanya, bahaya, celaka, dan bencananya hasud bagi seseorang. Yang pertama, merusak ketaatan. Yang kedua, menyeret kepada berbuat maksiat dan kerusakan. Ini hanya menyebut saja nih ya, tidak perlu dijelaskan lagi nih ya. Yang pertama, merusak ketaatan. Merusak artinya ketaatan yang sudah ada itu ya rusak, ya bisa apa namanya, bukannya naik, bukannya semakin tinggi, semakin kuat ketaatannya, malah semakin rusak itu ya, semakin rendah, semakin tipis, bisa jadi hilang. Yang keduanya, menyeret kepada perbuatan maksiat, kedurhakaan, berbuat dosa gitunya, dan merusak. Karena yang ya tentu saja sebetulnya kan karena yang benar kan ya, yang benar itu adalah seperti di awal tadi kan, yang disebut berakhlakul karimah itu kan apabila ajaran Islam itu ditanamkan dan ditumbuhkan di dalam hati hingga berbuah. Buahnya itu adalah amal. Dari ajaran Islam itu buahnya adalah amal. Nah, apabila amal ini dibiasakan hingga biasa menjadi warna diri, menjadi bentuk diri, mendarah daging, itulah al-akhlakul karimah. Nah, sementara kalau ini kan penyakit hati, bukan hanya ini sebetulnya ya. Bukan hanya ini, penyakit hati itu ya semuanya seperti ini.
Amal yang muncul, amal yang dilakukan yang berasal dari penyakit hati itu adalah maksiat. Nah, itu adalah dosa. Nah, adapun di sini berbuat dosa dan berbuat kerusakan. Karena kalau hasud ini terkait dengan orang lain, nah bisa jadi dengan seorang dengan banyak orang maka dia akan melakukan sesuatu yang merusak. Itulah nomor 2-nya. Kemudian nomor 3, haram mendapatkan syafaat. Yang keempat, masuk neraka tanpa hisab. Meskipun ini khusus itunya. Yang menyebabkan demikian itu, yang masuk neraka tanpa hisab itu adalah apabila hasudnya seorang ahli ilmu, hasudnya seorang ulama. Nah, apabila ya orang yang ya disebut ulama, kiai, ya gitu, kiai ajengan, ustadz atau apapun lah. Nah, apabila pada orang yang seperti ini ada hasud, nah, maka itu yang akan menyebabkannya masuk neraka tanpa hisab. Dan ulama, ustadz, kiai yang demikian itu yang ada hasud di dalam hatinya adalah ulama, ustadz, kiai, ajengan gitulahnya yang karena mereka ini kan bergelut berkecimpung dalam bidang agama, ilmu agama. Nah, apabila orientasi mungkinlah sebutannya ya, apabila orientasi mereka adalah keduniaan. Nah, orang yang seperti itu khususnya kalau yang hasud menyebabkan seseorang masuk neraka tanpa hisab. Nah, ini tertuju kepada ahli ilmu, kepada itulah kita kan sebutannya kiai ajengan. Nah, yang ustadz, kiai, ajengan yang seperti itu adalah yang dengan keilmuannya, dengan ilmu agamanya ini, orientasinya itu adalah keduniaan. Jadi disebutnya bukan mencari ridho Allah, bukan mencari pahala dari Allah, bukan. Jadi intinya bukan menginginkan surga, malah menginginkan keduniaan. Kemudian yang kelima, ya bahaya, bencana yang kelima dari hasud itu adalah membawa kepada ini juga samanya keinginannya itu boleh disebut berkeinginan dan juga melakukan. Artinya apakah hanya sebatas keinginan atau sampai dilakukan? Ya, berkeinginan dan atau mungkinlahnya bahasa kitanya berkeinginan dan atau melakukan yang mencelakakan orang lain. Nah, artinya dalam pikirannya itu terus saja dalam hatinya, dalam pikirannya tertanamnya itu adalah keinginan untuk mencelakakan orang. Nah, apakah bisa sampai dilakukan ataupun tidak dilakukan? Kemudian yang keenam, bahayanya adalah di sini ya, gelap, gelap pikirannya, yang itu membuatnya menjadi capek, lulus, ripuh. Ini bencana bencananya seperti ini ya. Atabu walhamu min ghairi faidah. Nah, ya karena pikirannya, keinginannya ke hal-hal yang seperti itu.
Terus saja artinya dia ini jadi seolah-olah memikirkan orang lain. Nah, sementara dirinya mau apa, mau bagaimana? Ya, karena pikirannya itu ke yang nomor 5 saja tadinya. Di dalam pikirannya itu artinya selalu ke memikirkan orang lain. Dan yang di pikirannya itu adalah bagaimana mencelakakan orang tersebut. Nah, hal seperti ini yang akan membuatnya gelap, membuatnya lelah, membuatnya ya capek gitu. Udah capek kita hirup itu pasti ya tuh. Nah, itulahnya membuatnya lelah, capek dengan hal yang bukan saja ya. Kalau disebutnya apa sih manfaatnya, pasti nggak ada. Kenapa terus berpikir, kenapa terus berkeinginan ingin mencelakakan orang lain, nanti capek gitu-gituan. Nah, capek mencegah itulah no, yang kelima mah capek hidup itu maripuh. Yang keenam ya adalah gelap mata hatinya, karena kalau gelap yang ini isinya yang keenamnya umyul qalbi, gelap mata hatinya, sehingga ini akibatnya muaranya dari gelap mata hatinya adalah la yakadu yafhamu hukman min ahkamillah. Semua, katakanlah semua yang al-haq, semua ketentuan, ketetapan syariat dari Allah itu jadi sulit untuk dipahami. Nah, kalau yang ini terkait sebetulnya ya, terkait dengan yang ya bahaya yang pertama tadi, karena ketaatan kepada Allahnya berkurang, karena ketaatan kepada Allahnya malah menipis. Nah, maka itulah ya, ini diantara yang masih ada kaitannya gitu ya. Ya jadi seperti inilah hatinya, karena ketaatannya menipis ya hatinya seperti ini, sehingga menjadi sulit, bahkan ada naonnya keengganan dan penolakan gitu untuk memahami ya, untuk memahami syariat, ketetapan dan ketentuan dari Allah. Yang pada akhirnya orang seperti ini ya disebutnya ya akan dicabutlah, diambillah penglihatannya, diambillah pendengarannya, dikuncilah hatinya. Jadi kuncilah pada akhirnya akan dikuncilah hatinya oleh Allah. Diambil itu kalau diibaratkan ini Allahnya yang mengibaratkan bahwa Allah menurunkan Islam, Allah menurunkan ilmu berupa agama Islam ini kan, itu adalah hidayah, itu adalah ilmu. Nah, maka di satu ayat Allah menyebutkan itu adalah cahaya yang menerangi hidup. Nah, kalau matanya dibutakan, meskipun terang kan tetap tidak akan terlihat. Nah, artinya tetap saja orang ini akan hidup di dalam gelap. Meskipun kan kita bicara ini orang Islam gitu kan. Meskipun orang Islam itu kan ada Islam di dalam hatinya. Cahaya itu sudah masuk itu cahaya ke dalam hatinya. Tapi mata hatinya dibutakan, bukan tidak diterangi dengan masuknya Islam ke dalam hatinya, tapi mata hatinya dibutakan. Kesimpulannya tetap saja hidup dalam gelap. Nah, dan yang terakhir, al-hurmanu minal matlubi wal khadlan. Semua yang diinginkannya ya, yang dengan landasan hasud ya, dia ini punya keinginan gitu, dengan landasan hasudnya itu tidak akan dikabulkan oleh Allah.
Ya, apa yang dia inginkan ya dengan landasan hasutnya itu ingin apa? Tentu beragam lah katakannya. Apabila seseorang itu karena rasa hasutnya itu dia ingin apa? Nah, itu semuanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Nah, sehingga ya itulah yang dikenalnya dalam dalam apa namanya satu kalimat yang al hasudu la yasudu. Orang yang hasud itu tidak akan pernah menang. Ingat dulu saya ini waktu anak-anak ini kalimat ini al hasudu la yasudu anu hasud tara unggul. Itulah mal menang, moal tapi kairah karena apa yang dia inginkan dengan landasan hasudnya itu tidak akan diwujudkan oleh Allah. Nah itulahnya ulasannya ada delapan macam kecelakaannya celaka bencana malapetaka akibat dari hasud. Nah sekarang subbab berikutnya adalah dari hasud ini namanya terapi alah di terapi ya. Emang perlu terapi sih sebetulnya karena apa namanya kalau dengan sebutan terapi itu artinya maksudnya tidak bisa sekali sembuh, sekali langsung sembuh. Harus bertahap, bisa jadi memerlukan waktu yang lama. Itu ya untuk menyembuhkan, jadi ini menyembuhkan hasut lah itu judulnya nih ya. Ada 3 macam. Bukan 3 macamnya, 3 apa namanya? 3 macam lah sebutnya. Ada ilajul ilmiyu menyembuhkan hasud berdasarkan ilmu atau dengan ilmu. Nah kalau ini sebetulnya ya yang menyembuhkan hasud dengan ilmu, berarti ini harus tahu dulu, itu betul-betul tahu secara ilmu hasud itu apa. Nah, barulah tindakannya apa. Seperti misalnya kalau seorang dokter yang mengobati satu penyakit, nah dokter ini menguasai ini yang namanya penyakit tersebut itu seperti apa. Nah barulah tindakannya berdasarkan ilmu, berdasarkan ilmu. Nah yang paling mendasar adalah mengetahui penyakit tersebut. Karena kalau tidak mengetahui penyakit ini apa dan bagaimana, mustahil kan bisa menyembuhkan. Kecuali kalau hanya mengira-ngira. Kecuali kalau hanya menduga-duga. Kalau yang pasti harus berdasarkan ilmu, yaitu mengetahui bahkan menguasai lah gitunya apa dan bagaimana penyakit tersebut. Nah yang kedua penyembuhan al-ilajul amali. Nah kalau ini sudah ke praktek gitulah, ke praktek ya. Kalau amali itu artinya sudah betul-betul pengamalannya dengan amalnya. Yang ketiga al-ilajul qol'iyu. Nah kalau yang ketiga ini al-qol'i itu menyembuhkan secara total. Gini berat ya penyakit hasud deh. Karena ada unsur ya pada hasud ini, ada unsur ini nih masalahnya ya, susahnya itu ada unsur boleh disebut ada kaitan atau bagian terkait dengan karakter asli manusia, yaitu
Karena manusia itu apa namanya, ini karakter asli manusianya, tanpa apa namanya, tidak atau belum dikait-kaitkan dengan agama, dengan ajaran Islam, belum. Aslinya manusia seperti apa? Yaitu yang seperti Rasulullah sabdakan, di hadisnya pun beliau menyebut Ibnu Adam. Ini yang kurang lebih yang mananya seperti ini, tapi saya ingat Rasul menyebut di redaksi hadis itu pakai Ibnu Adam itu ya. Ibnu Adam itu, manusia itu akan menua kecuali dua, yaitu keinginannya itu keinginan untuk hal apa? Yang ini manusia itu kalau sudah memiliki satu lembah emas, dia menginginkan yang kedua. Kalau sudah memiliki dua lembah emas, dia menginginkan yang ketiga. Kalau sudah ketiga, dan seterusnya. Dan baru akan berhenti ketika atau setelah mulutnya dipenuhi dengan tanah. Atau baru berhenti setelah mati. Itulah aslinya manusia. Sehingga dengan karakter aslinya ini, apabila seseorang melihat orang lain itu memiliki lebih, nah ini akan muncul dengan sendirinya tegenah kalau kebake eta asli jelema siga kitu. Ya, apabila melihat orang lain itu melebih dari dirinya, maka tapi lebih dari dirinya itu dalam urusan apa? Ini kan lepas dari agama ya. Kalau melihat orang lain yang lebih ilmunya, amalnya, kan itu sudah ada agamanya. Berarti kalau ada ilmu, ada amal soleh, kalau aslinya manusia itu berarti keinginannya itu berarti untuk hal-hal keduniaan, bukan yang lain pasti. Nah, yang kemarin ada gimtoh yang oleh Rasulullah itu kan diarahkan gitu ya. Kalau kamu punya keinginan, saya ingin seperti si fulan, saya ingin seperti si anu, oleh Rasul kan dibatasi. Boleh kalau kamu ingin seperti orang lain, tapi hanya dua orang. Satu orang kaya yang menghabiskan hartanya untuk beramal soleh, gitulah intinya ya. Yang kedua adalah kamu ingin seperti orang kedua adalah orang yang berilmu dan dia mengamalkan ilmunya serta mengajarkannya. Bahkan untuk dua orang ini juga kalau tertarik hanya kayanya tidak boleh, karena Rasulullah itu membolehkan itu. Kamu ingin seperti si anu, dia itu orang kaya yang menghabiskan hartanya untuk beramal soleh, bukan semata-mata karena kayanya. Nah itu kalau sudah pakai agama. Nah kalau aslinya manusia, ya itulah persaingannya itu dalam urusan ke dunia, dalam urusan kekayaan. Itu karakter asli manusia. Jadi hasud mah Allah boleh disebut bawaan gitu ya. Bawaan sejak lahir. Memang karakter manusia seperti itu. Kalau tanpa agama pasti jadi apa namanya, naonnya, bersaing. Sesama manusia itulah terjadi persaingan. Nah, hanya bersaingnya di mana? Bersaingnya itu di mana? Ya kalau tanpa agama pasti bersaingnya dalam urusan keduniaan. Setelah Allah menurunkan agama, Allah mengarahkan, karena sifat bersaingnya itulah manusia. Di antara cirinya kan gak enak kalau melihat orang lain lebih. Itunya nggak enaknya melihat orang lain punya kelebihan, orang lain itu punya apa. Artinya ada rasa persaingan. Nah, oleh Allah diarahkan itu dengan agama itu kalau bersaing yang benar itu, yaitu satu ayatnya kan yang fastabikul khairat. Nih arenanya kalau mau berlomba-lomba. Fastabikul khairat yaitu berlomba-lombalah dalam beramal soleh. Atau yang di surat Al-Mutaffifin, setelah Allah menerangkan surga yang sedemikian indah, nikmat, megah dan sebagainya, maka
untuk hal wafi zalika falyatana fasil mutanafisun. Nah, untuk hal seperti itulah silahkan, hendaklah orang yang berlomba-lomba itu berlomba-lomba. Sekali lagi ya, karena hasud ini itu karakter aslinya manusia memang demikian, nggak naon ya sebut teh kau ningali batur menang wilih ke eta aslina jelema anu kitu. Tapi kan hasutnya ini malah jadi hasutnya itu adalah di dalam dirinya itu malah muncul keinginan supaya kenikmatan yang sudah dimiliki orang lain itu hancur atau hilang. Tak eta hasud nama. Makanya kemunculan awal nih apabila muncul rasa tidak enak ketika orang lain mendapatkan rezeki, itu manusiawi, normal. Sekaligus ETT-nya dilemparkan oleh setan. Ya bedalah dengan orang yang sudah dipoles, diwarnai dengan agama, yang paham tentang bagaimana Allah mengatur rezeki, paham apa itu harta, paham keduniaan. Pasti sudah punya apa namanya benteng gitu ya. Ketika melihat orang lain mendapatkan rezeki kan dari agama yang langsung muncul, bukan perasaan gak enak. Agamanya yang langsung yang dari agama yang langsung muncul itu mengatakan kan rezeki sudah ada yang mengatur, kan nggak ada rasa nggak enak. Nah kembali ke sini nih ya, ada 3 tahap lah, boleh sebut tahapan, 3 macam, 3 tahap ya untuk mengobati hasud ini ya. Dan saya katakan tadi ini berat nih, punya berat lah itunya. Karena ini terkait dengan karakter asli manusia, artinya polesan agamanya harus betul-betul kuat gitulah ya. Sementara dia bawaan lahir, karakter aslinya manusia seperti itu aslinya manusia. Nah kalau yang agamanya belum apa namanya ya, kalau agamanya belum kuat tetap muncul dari sekali waktu sadar, dalam arti tidak ada hasud, menyadari bahwa ya kan rezeki sudah ada yang mengatur. Nih kan we atuh ayeuna bagian batur. Oke, batur deui sih. Oke, batur deui. Urang pae. Geus kitu kumaha pae. Urang lemah teu kabagean. Nggak akan ada kalau memang itunya ya sudah dipoles oleh agama. Artinya harus ya poles apa namanya, polesan agamanya pun kan harus banyak hal, berarti kan ya tentang rezeki, tentang apa itu keduniaan, apa itu amal soleh. Sehingga itu kan ketika mengalami hal seperti itu, ya kan ada perasaan di dalam dirinya itu, perasaan nggak enak ketika melihat orang lain mendapatkan rezeki. Malah kan oleh Islam itu apa namanya ya, diajarkan oleh orang Islam itu kan diajarkan, yaitu yang nonton teh la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah benar-benar beriman, ya tidaklah seseorang itu dikatakan benar-benar beriman sebelum dia merasa bergembira ketika melihat saudaranya memiliki sesuatu. Nah, eta ajaran Islam. Yang muncul itu malah perasaan bergembira. Alhamdulillah si anu dapat rezeki anu misalnya. Gembira aslina, itu benar dari ajaran Islam. Alhamdulillah si anu kabeli motor atau sugan orang bisa nginjem. Pikiran tuh jalan kadinya atau orang atung ke milu dibonceng. Gen lah pada orang numpakna itu dihisabna. Apa sih itu dihisabna boga-bogana? Yang pertama al-ilajul ilmiyu di secara keilmuan itunya. Nanti yang kedua al ilajul amaliyu, tadi dinya praktekna itu mempraktekkan penyembuhan secara ilmu, nanti dipraktekkan
Yang ketiga al ilajul kol iyu. Nah, kalau al ilajul kol iyu itu menyembuhkan hasut hingga ke akar-akarnya. Itulahnya yang ketiga dengan al ilajul kol iyu itu menyembuhkan hasut hingga ke akar-akarnya, artinya sampai tuntas. Nah, kalau sudah sembuh, total sembuh, tuntas, itu yang tadi berartinya orang yang sudah bisa ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan itu nggak akan ada perasaan nggak enak, justru akan merasa bergembira. Nah ini juga kan wah luas berarti masalahnya. Sampai orang lain dapat kenikmatan, kita ini merasakan bergembira, bahkan di dalam hadisnya kan rasa gembiranya itu sebesar kalau rezeki itu kamu yang mendapatkannya. Contohnya lebih lah, misalnya kita melihat saudara kita misalnya contoh yang barusan ya, kita melihat saudara kita ini membeli motor baru, gembira nggak orang itu dapat motor baru? Atau di lapangan lah biasa kan barang anyar ya tuh di lapangan unggal isuk dipakai acan, ditinggali pokoknya diputih-putih. Artinya betapa gembiranya orang itu mendapatkan rezeki. Nah kita ini rasa gembiranya sebesar kalau motor itu kita Allah berikan kepada kita. Nah, etama bener, kalau yang seperti itu betul, sudah betul-betul hasut di dalam hatinya itu sudah dicabut, dibersihkan hingga ke akar-akarnya. Bentar dia bawaan hasut ada kaitannya gitunya dengan karakter aslinya manusia. Nah, yang pertama al ilajul ilmiyu, yang mengobati secara ilmu. Wahwa anta alama annal hasada dororun alaika fid dunya waddin. Nah ini ilmunya nih. Mengobati hasud secara ilmu adalah mengetahui bahwa hasud itu adalah bahaya. Itu tetap ilmunya harus tahu gitu bahwa hasud itu membahayakan kamu. Kamu harus tahu bahwa hasud itu membahayakan kamu fid dunya waddin, baik untuk urusan dunia ataupun urusan agama. Nah kalau urusan agama kan berarti akhirat. Ini kalau untuk urusan dunia itu adalah untuk urusan yang namanya urusan dunia kan, ya di dunia lah, berarti nggak akan terbawa sampai ke akhirat. Ternyata kan membahayakannya itu baik untuk fid dunya waddin, ya, dalam urusan dunia ataupun urusan agama. Satu, bahaya baik untuk urusan dunia ataupun urusan agama, dan tidak membahayakan. Dan karena di sini menyebut kamu, itulahnya kita menyebut kamu ya. Kamu harus mengetahui bahwa hasud itu membahayakan kamu, baik untuk urusan keduniaan, untuk urusan dunia ataupun urusan agama atau urusan akhirat. Dan hasud dari kamu itu sama sekali tidak membahayakan orang yang dihasudinya. Hasud itu tidak membahayakan orang yang dihasudinya. Malah sebaliknya, bal yantafi'u bihi fihima.
Bahkan hasud dari kamu itu justru bermanfaat bagi orang yang kamu hasudi, baik urusan dunia ataupun urusan agamanya, urusan akhiratnya. Nah, ini hal yang paling mendasarnya nih, mengobati hasud secara ilmu. Kamu harus mengetahui bahwa hasud itu mencelakakan kamu, baik untuk urusan dunia kamu ataupun untuk urusan akhirat. Dan hasud kamu itu tidak membahayakan sama sekali. Dan hasud kamu itu tidak membahayakan sama sekali bagi orang yang kamu hasudi, baik urusan dunianya ataupun urusan akhiratnya. Justru sebaliknya, itu bermanfaat bagi orang yang dihasudinya. Dari sini saya ingat ini nih, ya ini tentang hasudnya sudah episode berapa nih? Yang kemarin-kemarin juga pernah nih apa namanya disebut-sebutnya. Yaitu satu hadis yang menerangkan ketika Rasulullah SAW menjenguk bayi yang baru dilahirkan. Ya, Rasulullah menjenguknya bayi yang baru dilahirkan. Kalau nggak salah apa orang tuanya gitu yang minta gitunya, orang tuanya yang minta kepada Rasulullah untuk doakan gitu si bayi ini. Atau memang Rasulullah langsung mendoakan gitu ya, saya lupa lagi nya. Kalau nggak salah nih orang tuanya minta Rasulullah doakan itu anak saya yang baru lahir. Ternyata Rasulullah mendoakannya kan, mudah-mudahan banyak yang hasudnya. Kaget kan orang tuanya. Mudah-mudahan banyak yang hasudnya. Kita kan doa ketika pirakunya piraku nanyakan ke Rasulullah. Rasul itu serius itu. Aslina seperti mari gitu teh. Mari Malik teh. Aslina itu kieu ngadoakeun teh. Nah, ternyata seperti ini kan masalahnya. Apalagi nantinya dengan penjelasan lebih jauhnya. Banyak intinya yang hasud kepada yang dihasudi. Ini aja bahasa Indonesia nya si A yang hasudnya, si B yang dihasudinya. Ini yang paling menguntungkan itu adalah transfer pahala. Eta luar biasa. Dalam singlo panu hasuda kan banyak orang yang orang itu akan mendapatkan. Ya artinya orang ini kan kalau bahasa kita nama mudah-mudahan banyak yang hasudnya. Cuman itu secara tidak langsung sing gede milik budak teh nepi ka batur sirik tah. Ya nepi ka batur teh sirik, nepi ka batur hasud kan. Ya lamun ieu orokna tidak si bayi ini ya, apabila apa namanya ya tidak memiliki apa gitu yang sampai orang lain iri, orang lain hasud. Ya artinya orang ini, si bayi ini, si anak ini kan ya, apa namanya ya, tidak memiliki apa-apa jadinya sampai nggak ada orang yang hasudnya. Itu kan jadi tersirat di situ kan, orang ini nanti didoakan oleh Rasulullah gitu ya. Dia ini banyak gitulah mendapatkan rezeki anugerah, bukan hanya harta nih ya, banyak mendapatkan rezeki anugerah dari Allah hingga membuat orang lain iri bahkan hasud. Nah Rasulullah mendoakan demikian. Terus doakan ini anak saya yang baru lahir, nya sok mudah-mudahan ada sih kalau hasud roas di orang gitu kan, terus begitu doakan teh aslina itu teh. Saya jeung saya ngobrol jeung tajakeun tamal di mana coba. Tukang tamal si pele atuh. Nah ini yang pertama nih ya. Mengobati hasud secara ilmu. Ya inilah hakikat hasud demikian. Ini berdasarkan ilmu, artinya nih hasud ini yang seperti ini. Ya, kamu harus mengetahui bahwa hasud itu mencelakakan kamu sendiri, baik dunia ataupun agamanya ataupun akhiratnya, dan sama sekali tidak memadorotkan, mencelakakan orang yang kamu hasudi. Justru sebaliknya, malah bermanfaat. Nah, mungkin ya dengan doa Rasulullah barusannya,
Terlihat nih ininya apa namanya maksudnya nih ya. Doakan anak saya yang berlahir, ya mudah-mudahan banyak yang hasutnya. Bukan hanya yang keuntungan bagi yang dihasudi itu, keuntungannya yang terbesar adalah tetap dapat pahala dari orang-orang yang hasudnya. Itu sangat menguntungkan. Nah, kemudian nih rinciannya. Yang pertama, bahaya bagi kamu dalam atau kaitannya atau apa namanya tadinya kan ada dua, baik urusan keduniaan, baik urusan keduniaan ataupun urusan agama atau urusan akhirat. Nah, yang pertama yang terkait dengan urusan agama dulu nih. Amadororuhu laka fiddin. Nah, adapun mencelakakan bagi kamu dalam urusan agama karena dengan hasud yang ada pada kamu itu. Nah, ini yang secara tidak langsung, apalagi dalam keadaan sadar. Ya, apalagi secara sadar ya. Secara tidak langsung kamu itu sudah marah dengan ketetapan Allah tentang Allah memberi rezeki kepada orang yang kamu hasudi itu. Nah, ini kan bahaya besar. Ini urusan agamanya adalah seperti ini. Hasud itu bahaya bagi kamu terkait atau urusan agamanya adalah dengan adanya hasud di dalam diri kamu secara tidak langsung. Makanya saya katakan apalagi kalau secara sadar. Ya, apalagi secara sadar. Dia ini menyalahkan Allah, dia ini marah kepada Allah. Kenapa rezeki itu diberikan kepada si Anu? Ya kenapa itu ya rezeki itu diberikan kepada si Anu? Nah, ini kan diantara yang kemarin yang tadinya diulas lagi. Bahaya hasud itu adalah mengurangi ketaatan. Nah, kalau kepada Allahnya sudah seperti ini, pasti taatnya juga berkurang. Nah, Allahnya juga salah. Allahnya juga tidak becus ngurus ngatur rezeki teh. Hayo ke batur. Tadu hayo ke batur. Batur deui itu menang rezeki teh Allah teh kumaha teh. Jadi seolah-olah si bener tuh ngatur rezeki teh. Nah, ini secara tidak langsung, apalagi kalau memang secara sadar dia menyalahkan Allah. Dengan adanya hasud di dalam diri kamu itu, ya fa in fa li annaka bil hasadi sakhatta qada Allah, kamu ini marah atas keputusan Allah, bima atau lil mahsudi, dengan apa yang ia berikan kepada orang yang kamu hasudi itu. Wa karihta nikmatahu, dan kamu tidak suka dengan kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain, allati qasamahallahu li ibadihi, yang sudah Allah bagikan kepada hamba-hambanya. Kamu merasa tidak suka, kamu benci dengan kenikmatan yang sudah Allah bagi-bagikan kepada seluruh hambanya. Nah, di mana tentang hal ini surat Az-Zukhruf ayat 32 nih. Nah, berarti melanggar ayat ini, bertentangan dan melanggar ayat ini nih, surat Az-Zukhruf ayat 32. Kita lihat nih ayat jadinya. Az-Zukhruf surat ke-43. Ya, ayat ke-32. Kita baca di ayat jadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahum yaksimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Benar ya, jelas sih bertentangan dengan ayat ini nih. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'da sukhriya
Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajmaun. Wah, berat bener nih ternyata. Berat ternyata nih ya, bertentangannya dengan ayat ini nih. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan. Nah ini nih ya, kamilah yang menentukan penghidupan mereka. Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Ini menunjukkan Allah yang membagi, Allah yang menentukan penghidupan semua manusia di dunia, dan Allah yang menetapkan, meninggikan sebagian di atas sebagian yang lain. Kenapa Allah demikian? Agar sebagian mereka memanfaatkan sebagian yang lain. Jadi disebut nanti orang kaya tidak akan lepas dari orang miskin. Orang miskin tidak akan lepas dari orang kaya. Artinya kalau menurut ayat ini kan, ya saling memberi manfaat. Artinya kan saling memberi manfaat. Ya itulah maksud Allah. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lainnya, atau agar saling memberi manfaat di antara mereka. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ya, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yaitu kekayaan itu ya. Artinya rahmat Allah, kasih sayang Allah itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Nah, bagian awalnya sihnya yang menunjukkan ini. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Nah, ini yang bertentangan dengan firman Allah yang barusan. Sekali lagi ini ya, yang ini bahayanya celakanya terkait dengan agama nih. Hasudnya, celakanya hasud terkait dengan urusan agama adalah dengan adanya hasud di dalam diri kamu, berarti kamu itu marah dengan ketetapan Allah tentang kamu marah dengan ketetapan Allah, dengan apa yang Allah berikan kepada orang yang kamu hasudi itu, dan kamu tidak suka, kamu membenci. Bagaimana berartinya? Bagaimana cara Allah membagi kenikmatan itu kepada hamba-hambanya? Nah, di mana hal itu Allah di mana hal itu Allah firmankan di dalam surat yang tadinya, surat Az-Zukhruf ayat 32. Kemudian yang kedua, ya, kecelakaan yang terkait urusan agama nih ya. Yang pertama adalah ya tentu saja ini ya, karena bertentangan dengan ayat gitu kan, tentu saja ini berdosa. Kalau saya katakan kan secara tidak langsung gitu, secara tidak langsung kamu menuduh Allah itu salah, kamu menuduh Allah itu tidak bahasa itu becus gitu. Kamu menuduh Allah tidak becus mengatur urusan rezeki. Padahal kan Allah memberi rezeki itu, Allah mengatur gitunya rezeki itu untuk seluruh alam raya. Bagaimana kalau urusan rezeki bagi seluruh makhluknya ini diatur oleh yang tidak becus? Alam raya itu ada berapa item di dalamnya? Kumaha itu Allah ngatur rezeki hileud kumaha? Pada tete Allah lo ngatur nah hileud rezeki bagi si hileud itu Allah yang mengatur. Rezeki untuk lalat. Sementara lalat ini di seluruh dunia ada berapa ekor?
Sigana lo makan laler jeung jelema mah. Sigana lo makan laler di dunia teh debatan jelema mah. Semuanya harus diberi rezeki karena Allah yang menciptakan. Karena Allah yang menciptakan dan itu tanggung jawab yang menciptakan urusan rezeki nanti. Mana ada orang lain yang mau memberi rezeki, Allah yang menciptakan. Andai begininya, Allah yang menciptakan, lalu Allah itu memerintah, tah rezekian ku maneh. Ngolah merencek nu dititeh. Tanggung jawab itu kalau sudah menciptakan, tanggung jawab beri rezeki. Dan benar Allah bertanggung jawab. Nah, Allah mengatur seluruh alam raya ini semuanya rezekinya itu diatur oleh Allah. Urang gerak ngomong kieu sepeda batur meuli sendal capit tuh balik Allah teh ngatur rezeki teh neraka teh gede-gede teuing atuh. Ya kan maknanya jadi demikian ya, yang mengatur, memberi dan mengatur urusan rezeki bukan hanya untuk manusia tapi untuk seluruh makhluknya itu adalah Allah. Karena tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Itu sebutlah, itu bentuk tanggung jawab Allah karena Allah yang menciptakan, Allah lah yang memberi rezeki. Terkurang disebut paling ngatur rezeki itu. Untung tadi jejak harita keneh kayak ku malaikat teh. Untung ku malaikat tadi dagorkeun harita keneh ge sia sebenarnya wawanianan. Ayatnya demikian ya, kamilah yang mengatur penghidupan. Siapa di sini tadi mereka dalam kehidupan dunia. Ini apa namanya kalau amal pikiran saya ini berat gitu ya, hasud berat nih dosanya nih. Karena terkait dengan ini, bertentangan dengan ayat ini. Kamu tidak setuju, bahkan kamu marah dengan ketetapan Allah soal mengatur rezeki. Bari manehna ge sakit teh pan geus teu kurang. Padahal kan orang yang hasudnya apa dia ini kurang itu apa namanya rezeki dari Allahnya? Apa kurang kenikmatan dari Allah? Sementara ayat ini kan berlaku umum, bukan yang ini. Ayat yang ini nih ayat naon teh atuh. Hunu eta tah nu in ta'udul nikmatallah teh. Surat itu teh. Ini berlaku katakanlah apa ayat ini hanya untuk orang kaya. Kaya itu kan hanya dengan satu hal, harta. Lihat tuh ayatnya ya. Kumaha ya teh atuh neangan inta udu nikmatallahi ngadeun ngusuk poe Sabtu ieu mah Yahudi atuh Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu. Anisa 154 jadwalna salat ngarusup Yahudi pisan. Ayat 34 Ibrahim, surat Ibrahim ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan dia Allah telah memberikan kepadamu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Wa in ta'uddu jama' nih, ta'uddu semuanya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, jika kamu mau menghitung-hitung kenikmatan Allah kepada kamu, pasti kamu tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana la zolumun kafar. Benarnya paingat tuh ujung ayatnya pun sangat keras nih Allah nih ya di ayat ini nih. Dasar manusia itu memang betul-betul zolim dan kufur, yaitu mengingkari nikmat. Kufur di sini ya mengingkari nikmat. Tanu bieu tah siga nu tara we disebutna teh siga nu tara dibere we ku Allah teh. Nyalahkeun itu, dia menyalahkan Allah ketika Allah memberi kenikmatan itu kepada orang lain. Ini satu ya. Kemudian yang kedua, wa ghasyastarajulan minal mu'minina wa raqtanashahu wal ghasyu haramun wa nasihatu wajibah. Yang kedua masih dari poin yang barusan ya, terkait dengan agama. Jadi satu,
yang tadinya secara tidak langsung kamu ini sudah menuduh Allah. Wah, bahayanya tuduhan lagi. Menuduh Allah salah. Artinya Allah itu ada kelemahan, Allah itu ada keburukan kalau begitu. Allah itu memiliki kelemahan, keburukan, kelalaian, kesalahan. Jadi kan tuduhan yang sangat berat sebetulnya kan. Nah, yang kedua, dan kamu celakanya kamu itu, kamu akan tadi tanya, kamu akan selalu akan mengeluarkan, menyampaikan sesuatu yang buruk kepada orang lain. Mulai kehadean tinu hasud mah nu gorengnya pasti nu kaluarna eta. Wa ghasasta rajulan minal mu'minin, sehingga kalaupun ada nih kebaikan yang harus disampaikan, kamu pasti akan tertahan. Nah, karena tadinya di kecelakaan yang keberapa? Karena di dalam pikirannya, di dalam hatinya yang ada itu adalah, yaitulah keinginan itu yang berbuat yang jelek dan mencelakakan orang lain. Nah, sementara secara umum al-ghasyu, nah ada al-ghash gitu ya, jadinya manipulasi, menipu, melukai, mencelakai orang lain itu haram. Wan nasihatu, sementara menyampaikan yang benar itu wajib. Nah, kalau ada hasud di dalam dirinya, ketika ada kebenaran pun itu akan tertahan, karena yang menguasai dirinya itu adalah pikiran buruknya, ingin mencelakakan orang lain. Nah, sehingga akan seperti ini jadinya, al-ghasyu haramun wan nasihatu wajibatun. Malah yang an-nasihat yang benar. Artinya hasudnya itu akan akan menahan gitulahnya, si hasudnya itu akan menahan kamu dari berbuat yang benar, tah etapan rugi celaka gitu, itu tanu kerugian kan, ini kerugian kecelakaan terkait dengan urusan agama. Hasud itu akan menahan, atau apalah jadinya kesimpulannya ya. Dengan hasud yang ada di dalam hati itu, maka tertahanlah dari berbuat yang baik, berbuat yang benar. Karena tadi kan ya, hasud itu ya di dalam pikirannya, dalam hatinya, keinginannya itu adalah keinginan yang buruk dan mencelakakan orang lain. Tak dua, berarti tanya secara ilmu kamu harus mengetahui bahwa jika ada hasud di dalam diri kamu, maka itu yang celaka pasti kamu. Itulah itu. Kalau ada hasud di dalam diri kamu, itu malah membahayakan kamu sendiri. Ya, apalagi bahayanya apa? Ya, tadi dah ya 8 dah. Bisa jadi 8 anak ayah. Ya, bisa jadi 8 itunya 8 item bahaya celaka malapetakannya hasud itu ada semuanya. Di nomor hiji itu dari ketaatan berkurang, kemudian hirup pikuk sorangan, hate poek, itu bukan hancur bener ya, gelap kan dirinya itu, hidup dalam gelap, karena mata batinnya kan itu yang bahaya yang terakhir itu kan, gelap mata batinnya, sudah tidak lagi mau, jadinya kan sudah tidak mau lagi memahami dan mengerti tentang ketetapan syariat, ketentuan dari Allah. Karena yang ada itu adalah keinginannya untuk menumpahkan kemarahan, kekesalan karena hasudnya itu sangat besar. Kabeh aya tah 8 ribu hirup teh. Dan ini kan celaka terkait dengan agama, tentu ini dosa besar. Yaitu tadinya bertentangan, atau kita ini malah disebutnya tadinya malah murka. Kita ini malah murka dengan apa yang Allah tetapkan, yaitu
Kamilah yang menentukan penghidupan kalian, mereka semua makhluk, bahkan dalam kehidupan dunia ini. Dia marah dengan ketetapan Allah yang itu. Eta kalau saya katakan untung itu didagorkeun ku malaikat. Untung itu dijajak kita ku malaikat yang modar sekalian siap kurang mah satu pantas sirup jelema kitu ya. Dan yang kedua, pasti jadi tertahan dari berbuat kebaikan. Nah, ini sangat ya, artinya kalau tertahan dari berbuat kebaikan, terus yang dilakukan apa? Karena tidak ada kan manusia yang tidak beramal. Ya, tidak ada manusia yang tidak beramal. Karena kan isi hidup manusia ini amal, kayak maut kakara. Kalau sudah meninggal baru amalnya berhenti. Selama masih hidup berarti amal. Nah, hasud ini akan menahan seseorang dari yang wajib, yaitu beramal yang benar, yang di sini disebutnya dengan an-nasihah, nasihat. Tapi nasihatnya nasihat bahasa Arab. Ya, arti dalam bahasa kita kan nasihat itu aslinya bahasa Arab, itu nasihat. Nasihat kalau akar katanya dari sama dengan taubatan nasuha. Apa sih arti taubatan nasuha? Kan taubatan nasuha teh tobat nu bener gitu, mun tobat sih bener tobatnya. Taubatan nasuha itu adalah tobat yang bersungguh-sungguh, yang benar, yang bersih. Nah, nasihat itu artinya bersih, jujur, itu bersih, jujur, asli, murni. Makanya taubatan nasuha itu tobat yang murni, itu betul-betul tobat. Nah, nasihat itu dalam hadis kalau nggak salah dalam kitabul iman, kitabul ilmi gitu ya, Imam Bukhari, Rasulullah ditanya itu, Rasulullah nasihat itu untuk siapa? Nasihat itu untuk siapa? Makanya di sini nasihatnya bukan nasihat bahasa Indonesia. Rasulullah menjawabnya banyak yang disebut. Untuk kamu sendiri, untuk keluarga kamu, untuk pemimpin kamu, untuk nabi kamu, untuk Allah. Makanya kita kalau diartikan nasihat bahasa Indonesia, masa kita menasihati Allah? Artinya harus murni, harus bersih, harus ikhlas, harus jujur dengan siapapun, bahkan dengan diri kamu sendiri. Nah, di sini an-nasihatu wajibatun, artinya yang baik tadilahnya, yang baik, yang bersih, yang murni, tidak ada kepalsuan, tidak ada pengkhianatan, itu kan wajib. Nah, hal itu bisa terhalang kalau ada hasud. Karena dengan hasud itu tadi kan pikirannya, hatinya itu sudah dikuasai dengan keinginan yang buruk terhadap orang lain. Maka ya itulah gosyasta rojulan, kamu akan selalu seperti itu kepada orang lain. Minal mu'minin, nah kalau di sini sebutkan dari kalangan sesama mukmin ya. Wa gosyasta rojulan minal mu'minin, kamu selalu hanya punya keinginan yang buruk terhadap sesama mukminin. Wa tarokta nashahu, dan kamu meninggalkan yang baiknya, yang murni, yang asli, yang bersihnya untuk sesama mukmin. Wal gosyu haramun wan nasihatu wajibatun, sementara gos itu haram, yaitu yang tadi lah an-nasihah yang bersih, yang murni. Kalau yang gos artinya yang palsu, yang kotor, yang rusak. Al gosyu haramun wan nasihatu wajibatun. Nah, saya ingat ada hadis itunya, Rasulullah ditanya, Rasulullah itu nasihat itu bagi siapa? Disebut satu-satu oleh Rasulullah. Untuk kamu sendiri, kalau kesalahannya untuk kamu sendiri, untuk keluarga kamu sendiri, artinya untuk orang lain, untuk Nabi, untuk Allah. Nah, makna nasihat di situ adalah yang murni, yang asli, yang bersihnya jujur gitulah. Nah, sampai di situ tuh baru jam teanger rusuhan. Baru satu berarti tanya. Nah, satu juga sangat berat, ini sangat amat sangat penting dia
untuk mengobati, sekali lagi kan ini untuk mengobati hasud secara ilmu. Nah, secara ilmu artinya ya inilah menurut ilmu bahwa hasud itu sebetulnya mencelakakan diri sendiri, bukan mencelakakan orang lain. Orang lain yang dihasudinya itu malah beruntung. Dan kecelakaan terbesar boleh disebut. Nih, tadi kan kecelakaannya banyak, ada 8. Nih kecelakaan terbesar di sini adalah kamu ini menuduh Allah salah dalam menentukan penghidupan, bahkannya penghidupan apa namanya tadinya manusia gitu di dunia. Dan yang kedua adalah kamu akan selalu berkeinginan yang buruk kepada orang lain, itu akan tertahan dari kamu beramal soleh. Ya, kamu menyampaikan yang benar, kamu menyampaikan dan melakukan yang benar, yang baik, yang bersih.